Selamat malam member PHP Indonesia. Waduh, selamat bergabung kembali di dalam edisi PHP ID Online Learning seri 200. Wih, memang Bang Doli itu ngisinya di edisi 100 tahun lalu lah kurang lebih, terus ngisi edisi 200. Jadi maunya kelipatan 200. Berarti kalau PHP ID Online Learning ada edisi 300, nanti saya todong lagi Bang Doli untuk ngisi lagi. So, terima kasih banget teman-teman yang terus bergabung di program PHP ID Online Learning, dan ini adalah malam yang spesial buat kita karena topik yang akan kita bahas malam hari ini mengenai masa depan PHP. Dan judulnya aja sudah catchy gitu ya. Wih, apalagi sekarang developer-developer pada ngomongin soal masa depan PHP ini bagaimana nih. Wah, kalian ini nggak ada masa depannya katanya bagaimana. Nah, kita akan dengar dari teman saya yang saya sudah kenal beberapa tahun yang lalu ketika saya main ke Medan. Nah, kita ketemu beliau, wah pokoknya orangnya baik lah. Ditraktir lah saya di sana. Pokoknya mantep. Dan ya kita ngobrol-ngobrol. Jadi beliau sudah lama banget di lingkungan PHP karena mungkin beliau adalah salah satu dari pemegang Sense Certificate Engineer pertama-pertama di Indonesia. Jadi teman-teman bisa kenalan lebih jauh, dan teman-teman yang di Medan juga boleh kenalan biar kita diskusi lebih banyak karena Bang Doli memang senang banget berbagi dan senang berbagi ilmu. Kadang-kadang jawab juga pertanyaan teman-teman di komunitas PHP Indonesia. Jadi topik kita hari ini adalah is PHP dead gitu ya. Pematerinya Om Doli Aswin, beliau adalah software director di Extend Indonesia, bermarkas di Medan dan kantornya ada di seluruh dunia lah karena melayani customer-customer di seluruh dunia. Kita akan dengar pemaparan beliau selama 45 menit ke depan. Semoga bisa memberi inspirasi ke teman-teman mengenai apa sih sebenarnya yang teman-teman sedang geluti sekarang, masih punya masa depan atau tidak. Kita dengar dari beliau, dan seperti biasa PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor, dalam hal ini dari Niaga Hoster, Kodepolitan, Refactory, Kiskas, Sendit, dan Rumah Komoditas. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Saya terus berkomitmen untuk menjalankan program ini selama ada darah yang terus membantu mensupport program ini, jalan terus deh. Selama teman-teman juga masih bisa bergabung untuk nonton program-program di sini, saya juga masih senang. Ini sekarang ada 15. Terima kasih untuk teman-teman yang tetap setia bergabung dengan kita di PHPD Online Learning. So, tanpa perlu menunggu waktu yang lama, kita akan segera mulai edisi PHPD Online Learning hari ini. Waktu dan tempat saya serahkan ke Bang Doli, silakan. Oh, belum di share screen. Oh, saya lupa. Sebentar. Yes, harusnya sudah bisa. Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan PHP ID dimanapun berada, dan juga selamat malam Om Peter. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk bisa muncul lagi di PHP ID Online seri yang ke 200. Ya, nomor cantik terus Om ya. Yes. Oke. Jadi mungkin saya perkenalkan diri lagi, nama saya Doli Aswin Harahap, biasa dipanggil Bang Doli. Untuk di bidang programming ya saya mulai dari 2005 dan sekarang 2022 ya, kurang lebih 17 tahun lah pengalaman di dunia programming dan juga PHP. Oke, jadi adapun malam hari ini materi kita adalah yang coba saya bawakan di sini adalah is PHP dead. Jadi apakah PHP itu ya sudah mati? Gitu. Nah, jadi sebenarnya ini ya seperti yang kalau di banyak beredar ya, kalau di komunitas-komunitas developer itu ya PHP is dead, begitulah kurang lebih, PHP is dead. PHP itu sudah mati, gitu kan. Apakah itu betul atau tidak? Mari kita bahas malam ini. Oke, is PHP dead? Apakah PHP itu sudah mati? Gitu kan? Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita bicara satu sistem atau suatu pemrograman itu yang sudah mati, artinya memang ya sudah tidak ada lagi digunakan, gitu kan. Tapi nyatanya PHP itu masih digunakan, baik di seluruh dunia
maupun di negara kita sendiri ya. Nggak usah jauh-jauh ya, anak-anak SMK juga udah pakai PHP kan untuk buat tugas, untuk prakarya. Dan juga ya baik dari aplikasi kecil maupun yang besar itu udah PHP itu digunakan. Nah, jadi adapun isu-isu rumor-rumor yang beredar PHP itu sudah mati ya, maka bisa kita katakan ya itu tidak benar gitu kan. Kecuali mereka ya memang nggak tahu sebenarnya statistik penggunaan PHP itu seperti apa sebenarnya. Nah, kalau kita mau lihat statistik gitu kan. Ini statistik ada dari satu website namanya w3tech.com. w3tech.com ini dia mengumpulkan statistik dari apa sih pemrograman yang digunakan dari suatu website itu gitu kan. Nah, per tanggal 12 Juni 2022 itu statistiknya menunjukkan PHP itu digunakan 77,5% dari semua website. Itu menurut w3tech.com gitu kan. Artinya itu yang terdata. Nah, bagaimana yang tidak terdata gitu kan? Kan banyak lagi sebenarnya website-website yang tidak terdata gitu. Dan mereka ini mendata suatu website itu menggunakan PHP itu kan bisa melalui dari kalau di web server itu kan ada namanya server respon, di header-nya itu kelihatan tuh ada Apache PHP versi sekian gitu kan. Nah, jadi misalnya ada Nginx kemudian ada PHP versi sekian. Nah, data-data seperti itulah yang mereka kumpulkan gitu kan. Sehingga didapatlah data angka 77,5% dari website yang ada di seluruh dunia itu menggunakan PHP gitu kan. Artinya, dan ada lagi yang tidak terdata, sebenarnya penggunaan PHP itu bisa lebih daripada angka 77,5% begitu. Karena memang ini yang terdata lah di w3tech.com. Artinya di antara bila kita kecilkan lagi ya, di antara 10 website, artinya 8 itu ya menggunakan PHP gitu kan. Nah, makanya dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa PHP itu ya belum mati gitu kan, masih dipakai gitu ya. Masih banyak digunakan di seluruh dunia gitu. Kalau kita lihat grafiknya juga jauh sekali ya antara penggunaan PHP dengan bahasa yang lain. Nah, nanti kita bahas sebab-sebabnya kenapa dan mengapa ada munculnya rumor-rumor seperti itu gitu kan, bahwa PHP itu adalah pemrograman yang sudah mati gitu kan. Oke, kemudian nah di sini ada lagi, apakah PHP itu sudah mati atau masih hidup gitu kan? Ya tentunya masih hidup dong gitu kan. Ya namanya ya tadi websitenya aja ya 77,5% menggunakan PHP gitu kan. Ya pasti masih hidup. Mungkin gitu kan, karena banyaknya tren-tren bahasa baru, teknologi baru, jadi PHP itu ya kurang populer gitu kan di antara yang baru-baru ini. Tapi artinya walaupun kurang populer, artinya bukan berarti PHP itu sudah mati gitu. Jadi ya, PHP itu masih ada, masih hidup dan masih digunakan gitu. Nah, kalau mungkin yang gunakan yang kecil-kecil, yang besar-besar nggak pakai PHP. Nah, menurut data w3tech.com tadi, nah ini situs website yang populer ya, yang sering kita dengar, yang menggunakan PHP itu apa aja. Gitu. Di sini bisa kita lihat ada Facebook, ada 360cn, ada Wikipedia, ada Sina.com cn, Zoom. Nah, Zoom yang kita pakai sekarang ini juga menggunakan PHP ya untuk di websitenya. Ada Xinhua.net, ada Instagram. Nah, Instagram nih yang biasa dipakai anak muda. Orang tua juga ada pakai lah. Ada vk.com, ada 17ok.com, ada coinmarketcap.com. Nah, inilah menurut w3tech.com website-website yang populer yang menggunakan PHP. Artinya ya PHP itu juga digunakan, bukan cuma untuk aplikasi-aplikasi kecil, website, atau cuma tugas-tugas anak SMK, bukan. Tapi juga digunakan oleh situs-situs yang besar, website-website yang besar seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat lagi, di sini ada infografik ya. PHP gitu kan. PHP ini tadi kita lihat dia
statistiknya 77,5%, gitu kan, website menggunakan PHP. Kemudian ini 34%. Kemudian ada ini, ada siapa aja yang menggunakan, ada Facebook, WordPress yang populer, ada Slack. Nah, kalau Slack, developer umumnya pasti familiar dengan Slack ya, biasa digunakan untuk kolaborasi antar developer, bisa juga integrasi ke mana-mana, plugin-nya juga banyak gitu kan, biasa dipakai untuk development team lah ini Slack. WordPress, Wikipedia, ada ini Tumblr ya, Tumblr, ada ini Mailchimp, ada Etsy. Nah, inilah infografik dari penggunaan PHP. Nah, WordPress sendiri di sini kita lihat ada 455 juta website menggunakan WordPress. Nah, WordPress sendiri itu menggunakan PHP. Dan di sini, oke, dan di sini ada 89,3% website yang sudah menggunakan PHP versi 8 dan 10%-nya menggunakan 8.1. Nah, ini maksudnya dari yang 77,5% tadi. 89%-nya sudah convert ke PHP 8 dan 8.1. Gitu. Nah, artinya memang PHP ini masih terus, sekarang ini ya 8.1 yang versi yang terakhir, gitu kan. Nah, dan antara versi 7 dengan versi 8 itu juga sangat cepat perkembangannya. Artinya memang PHP ini adalah bahasa masih yang terus berkembang, kan, dengan komunitasnya yang besar, pengembangannya juga termasuk cepat dan tetap disupport. Gitu. Baik itu nanti ada dari sisi security dan yang lain-lain. Supportnya masih terus berjalan. Dan ya ini menunjukkan bahwa bahasa ini memang bukanlah bahasa yang ketinggalan, bahasa yang sudah usang, bahasa yang nggak dikembangkan lagi, dan yang lainnya. Kemudian di sini ada bentar. Nah, di sini statistik penggunaan PHP beberapa tahun terakhir ya. Dari 2017 itu PHP itu sempat di angka 80%. Kemudian 2018 sempat di angka 79%. Dan di 2022 ini dia menurun menjadi 77,5%. Memang terjadi penurunan ya. Tapi kita lihat di sini penurunan juga tidak signifikan. Dan kita kembali ke grafik tadi, nah PHP itu masih topnya lah kalau untuk website. Karena mengapa? Karena memang PHP ini ya memang ditujukan awal mulanya dibuat itu untuk website gitu kan, bukan yang lain gitu. Walaupun sekarang ini sudah banyak digunakan untuk yang lain. Yang paling banyak digunakan itu selain website adalah untuk CLI, untuk tools-tools. Dan kalau kita ya di PHP sendiri kan banyak tuh tools-toolsnya yang menggunakan untuk CLI-nya menggunakan PHP juga ditulis. Jadi kita nggak pakai tools yang lain. Ya seperti itu Composer kan itu pakai PHP. Kemudian ada itu yang untuk perbaiki script itu namanya PHP Code Sniper itu udah pakai PHP juga. Kemudian ada Rector kalau kita mau migrasi antara PHP versi 7 ke 8 atau 71 ke 72 itu kan lebih cepat kalau kita pakai tools itu namanya Rector. Oke, kita balik lagi ke infografik ini. Artinya di sini PHP itu masih banyak digunakan dan juga digunakan oleh website-website yang besar ya, brand-brand besar seperti tadi ada Facebook, WordPress, Slack, Wikipedia, Tumblr, Mailchimp dan Etsy. Nah, yang paling banyak menyumbang itu tentunya adalah WordPress gitu kan. Bayangin aja kita mau buat website sekarang ya udah cukup mudah kan. Kalau nggak cuma mau nampilin page berita tanpa banyak itu ya WordPress dengan template yang bawaannya juga sudah cukup gitu kan, cuma untuk buat live. Jadi memang PHP ini ya masih banyak digunakan. Jadi jangan khawatir dan jangan kecil hati kalau dibilang PHP itu sudah mati. Faktanya ya belum. Insya Allah masih panjang umur. Oke, gitu. Nah, kenapa sampai ya biasa sih memang di komunitas developer itu ya biasa itu PHP itu mati ya awalnya mungkin karena memang mereka nggak suka dengan PHP gitu kan.
kenapa nggak suka gitu kan? Ya tentunya ada sebabnya. Nah, why do people hate PHP? Gitu kan? Mengapa orang-orang tidak menyukai PHP? Nah, umumnya ini memang seperti saya bilang tadi di komunitas developer yang awalnya itu ya artinya begini. Pada PHP ini kan termasuk bahasa pemrograman yang mudah gitu kan. Dan untuk menggunakannya juga ya orang banyak pemula juga yang bisa menggunakannya tanpa yang ada background programming khusus ya. Jadi pemula-pemula bisa menggunakan PHP ini gitu kan. Contoh ya sebenarnya yang hobi pemrograman gitu kan tanpa ada background programmer sama sekali ya dia bisa mulai buat coding PHP, script PHP gitu kan. Terus ditaruh itu di web server udah jalan gitu kan. Untuk deploy aplikasi PHP juga termasuk mudah kan. Nggak sulit, tinggal cari web hosting mau yang pakai cPanel atau yang pakai VPS ya, itu aplikasi sudah bisa jalan dan juga dengan resource yang sangat kecil gitu kan. Kalau VPS seperti DigitalOcean atau yang lain yang AWS yang apa namanya instance yang sangat kecil itu yang $5 itu ya sudah bisa running satu website, satu aplikasi PHP yang kecil gitu kan tanpa membutuhkan resource yang besar. Nah, kembali lagi gitu kan, orang-orang yang mulai pemrograman dia menggunakan aplikasi web, membuat aplikasi web itu, nah disinilah awal mula dari masalah yang sering PHP itu disudutkan gitu kan. Contoh gitu kan, kita ambil satu ada orang misalnya ada seorang di perusahaan dia IT support gitu kan. Support. Kemudian dia untuk memudahkan tugasnya dia buat suatu aplikasi web agar bisa dipakai beberapa orang untuk inventory gitu kan, inventory kecil-kecilan. Nah, dia belajar PHP. Oh, cara buatnya seperti ini. Nah, kalau cuma untuk buat inventory kecil-kecilan ya tanpa harus framework juga sudah oke kan, sudah bisa. Tinggal connect ke database, buat form, input, dia buat table, ya jadilah itu aplikasi. Nah, jadi aplikasi. Oh, kemudian dia tunjukin kepada teman-temannya di perusahaan tersebut. Teman-temannya menggunakan aplikasi. Oh, dan mereka pun terbantu, gitu kan. Dan mereka pun terbantu. Nah, kemudian sampailah. Jadi aplikasi ini semakin sering digunakan untuk membantu mereka, gitu kan. Nah, dari aplikasi istilahnya kalau sekarang itu CRUD, CRUD. Jadi untuk ya bisa CRUD-nya lah. Jadi aplikasinya seperti itu. Nah, buat sampai aplikasi itu jadi dan banyaklah yang terbantu dengan aplikasi simple tersebut, gitu kan. Kemudian ditambah lagi modul ini, tambah modul itu, tambah modul ini, tambah modul itu, sehingga aplikasinya menjadi lebih besar, gitu kan. Dan sampailah aplikasi ini kepada manajemen, gitu kan. Nah, manajemen melihat wah ini ada aplikasi bagus buatan si A, ini staff IT kita, gitu kan. Nah, kemudian dari aplikasi ini, kemudian dari perusahaan ini, ini aplikasi kita online kan digunakan untuk semua cabang gitu. Nah, di aplikasi yang simple ini, di deploy lah ke server di public ke internet. Nah, mulai digunakan seluruh cabang. Karena memang di aplikasi ini adalah memang yang buat, yang desain, yang nulis pertama kali itu ya memang tidak ada background programming, background software development. Nah, aplikasi ini tidak siap untuk menghandle sistem yang sudah banyak digunakan seperti itu gitu. Artinya tidak scalable. Nah, kalau tidak scalable, aplikasi jadi sering hang, lambat dan bermasalah, kan? Nah, jadi ketika sudah sampai seperti ini dan si staff IT tadi juga ketika dihadapkan dengan seperti ini ya karena dia memang tidak punya background programming, akhirnya dia pun ya menyarankan aplikasi ini untuk di-upgrade atau diubah atau kalau bisa di-maintain oleh pihak lain. Kan? Nah, dari perusahaan karena memang butuh sistem seperti ini dan ingin meniru sistem yang sudah jalan, dipanggillah pihak lain, vendor biasanya kan, vendor diberilah ini aplikasi ini. Nah, diberi aplikasi ini, kemudian biasa kan ada itu mereka kan sebelum serah terima biasanya ada benchmarking, profiling gitu kan. Mereka mau melihat ini, wah ini kenapa aplikasi seperti ini? Yang namanya vendor kan memang orangnya experience semua ya dalam
software development, dalam programming gitu kan. Wah, kenapa software seperti ini? Kenapa webnya seperti ini? Kenapa begini begitu? Oh ya, ini pakai apa gitu kan. Nah, dikasih tunjuk lah. Oh, ini pakai PHP. Gitu kan. Nah, sampai sini nama PHP itu sudah mulai ya dianggap jadi sumber masalah gitu kan. Nah, pakai PHP. Kemudian dilihat mana source code-nya gitu, dari pelajari. Nah, sampailah dilihat source code-nya, dipelajari. Wah, ini coding kenapa bisa seperti ini? Mana spasi, mana tab, nggak tentu arah gitu kan. Mana dia ya kurungnya nggak tentu arah mana-mana gitu kan. Ya, dan kami nggak bisa menelusuri. Pokoknya yang bisa baca itu cuma ya programmernya sama Tuhan aja lah yang tahu. Gitu kan. Yang orang lain nggak bisa baca. Nah, yang di sini yang disalahkan siapa? Umumnya yang disalahkan adalah PHP-nya. Padahal hal seperti dan ini banyak terjadi dan umumnya dari hal-hal seperti ini gitu kan. Nah, ketika di sini terjadi masalah, yang disalahkan itu bukan orangnya begitu, tapi PHP-nya. Padahal di sini itu yang salah itu orangnya juga. Gitu kan. Nah, kenapa? Karena memang dia tidak ada pengalaman sama sekali dalam software development, dalam programming gitu kan. Nah, dia buat coding PHP, belajar, nah aplikasi itu bisa jadi jalan. Nah, karena PHP ini terlalu mudah, maka orang-orang seperti ini bisa membuat aplikasi yang simple dengan mudah tanpa ada background sama sekali. Gitu. Tapi ujung-ujungnya yang disalahkan itu adalah PHP-nya, bukan orangnya. Nah, sebenarnya siapapun yang salah ya bagaimana ya, namanya juga orang nggak ini ada pengalaman, diminta buat software, buat ini buat itu ya akhirnya jadi ya begitulah. Oke, itulah sebenarnya keadaan-keadaan yang sering. Dan kalau kita melihat tutorial-tutorial PHP zaman saya dulu belajar PHP gitu kan, beli buku PHP juga begitu, banyak cara-cara di buku itu yang istilahnya kalau sekarang itu nggak mengikuti best practice-nya PHP gitu kan. Ya pokoknya data itu bisa masuk tanpa ada ini, tanpa ada itu gitu kan. Kalau yang zaman dulu itu paling sering itu masalah register global. Register global itu dulu pengaruh kepada security gitu kan. Tapi kalau di buku-buku itu ya register globalnya itu selalu on sih. Nah, ketika kita udah mulai terjun di dalam PHP gitu kan, ikut komunitas. Dulu komunitasnya masih mailing list ya, itu namanya PHP ID sama PHP UG ya, kalau ada di Yahoo Groups kalau nggak salah saya. Nah, jadi belajar di sana, wah ini register global nggak betul. Jadi ya mulailah dari ikut komunitas itu ya kualitas coding kita diperbaiki. Nah, contoh-contoh yang salah ini itu banyak beredar. Gitu. Jadi artinya banyak yang mengikuti contoh-contoh yang salah ini, akhirnya yang disalahkan itu adalah PHP-nya, bukan kepada orang yang membuat coding tersebut. Nah, di sini kita bahas ada beberapa poin yang menyebabkan PHP. Selain cerita yang tadi, di sini kita bahas juga ada beberapa poin-poin yang sering digunakan oleh developer itu untuk menyudutkan PHP, gitu kan? Nah, PHP itu yang pertama inconsistencies. Jadi PHP itu nggak inkonsisten, gitu kan? Oke, gitu kan. Dari mana ini bermula? Coba kita bahas. PHP ini kan bahasa pemrograman yang cukup tua lah, kalau masih banyak sih yang lebih tua. Gitu kan. Tapi PHP ini baru-baru ini sudah ke 27 tahun atau ada yang bilang 28 tahun gitu, karena masih selisih ya, ada antara 94 dengan 95 itu mulainya. Dan memang ditujukan untuk web gitu kan, yang awal mulanya itu menggunakan Perl, dan kemudian dibuat oleh Rasmus itu menggunakan dibuatlah PHP ini untuk memudahkan dia dalam membuat web. Nah, inkonsistensinya itu di mana gitu kan. Jadi ada beberapa function yang di dalam PHP itu yang dia tidak inkonsisten. Gitu kan. Jadi artinya penamaannya, prefixnya, kemudian parameternya gitu kan. Parameternya contohnya ada beberapa function itu dalam PHP untuk manipulasi string. Itu ada yang kita masukin stringnya duluan, kemudian nanti ada fungsi lain lagi yang stringnya di ujung gitu kan. Nah, macam-macam inilah yang awal mulanya itu dikritik oleh komunitas-komunitas developer gitu kan.
Karena nah sebenarnya kalau makin ke sini sebenarnya masalah inkonsistensi ini udah nggak begitu bermasalah ya. Beda zaman dulu. Kalau zaman dulu memang dianggap masalah. Kenapa? Karena kita memang dulu IDE itu nggak seperti sekarang gitu kan. Kalau zaman dulu paling keren itu ya Dreamweaver. Kalau saya dulu pakai Vim sekitar 2005 pakai Vim gitu. Autocomplete-nya nggak ada gitu kan. Makanya untuk masalah function-function ini bisa jadi problem gitu kan. Kalau sekarang menggunakan IDE seperti Visual Studio ya udah gampang. Mau pakai yang JetBrains ya lebih gampang lagi gitu. Kita ketik aja nama functionnya, sudah autocomplete-nya muncul. Nah, function, kemudian parameter, kemudian ini udah muncul. Dan masalah inkonsistensi ini udah nggak terlalu bermasalah sekarang. Berbeda pada waktu zaman dulu ya. Ketika kita dulu masih pakai Vim tanpa ada autocomplete, atau dulu yang masih banyak yang pakai Notepad, wah itu pakai Notepad itu parah itu. Ya, hitam semua, nggak ada warna-warninya, sintaks highlighting-nya nggak ada. Zaman dulu seperti itu, ada yang pakai Notepad, ada yang lumayan keren tuh ya Notepad plus atau apa ya Notepad plus atau Dreamweaver lah zaman dulu. Nah jadi inkonsistensi ini itu bisa menjadi masalah pada waktu itu karena emang nggak ada IDE canggih seperti saat ini. Nah kemudian poin yang kedua adalah security matters. Nah security matters ini, nah jadi karena PHP ini open source gitu kan, PHP ini open source, jadi banyak yang menganggap ya bisa kelihatan dong celah-celahnya di mana gitu kan, celah-celahnya di mana. Tapi kan kalau yang open source itu kan banyak gitu, bukan cuma PHP aja gitu kan. Dan itu juga tergantung daripada komunitasnya sendiri gitu. Ketika kelihatan celah, apakah ya kalau PHP-nya itu masih security support ya masih ada dong patchnya gitu kan. Nah, ini dan ini nggak terlalu masalah sebenarnya. Sebenarnya ini nggak terlalu masalah asal memang kita masih pakai PHP yang versinya itu yang masih disupport, ada security support. Yang jadi masalah itu kalau dia nggak ada security supportnya lagi. Gitu. Jangankan PHP, yang belakangan ini kejadian kan ada itu yang Java yang log4j itu kan banyak case karena yang log4j yang versi lama itu kan masih ada security-nya kan, ada celah security-nya sampai banyak yang kebobolan gitu kan. Nah, ya seperti itu gitu kan. Makanya kalau kita punya satu aplikasi yang memang yang aplikasi web itu atau website kita yang masih kita gunakan sampai sekarang ya harapannya untuk tetap diupdate. Walaupun ya kadang ada ketika perbedaan versinya terlalu jauh kan bisa refactor code ya, tapi ya tetap diusahakan untuk diupdate. Kenapa? Karena untuk menghindari masalah-masalah security ini, gitu kan. Nah, kemudian ada lagi poin yang mengatakan lack of contemporary libraries. Nah, ini. Nah, kalau yang ini gitu kan, lack of contemporary libraries ini dia kurangnya kepada library-library yang modern, gitu kan. Nah, ya sebenarnya ini bukan masalah di PHP juga gitu. Bahasa-bahasa pemrograman lain juga banyak seperti ini gitu. Contoh kalau kita mau main dengan machine learning ya pakai Python lah gitu kan. Karena memang dia banyak library-library yang terhubung ke machine learning. Ya mau pakai yang macam-macam gitu kan. Ya AI juga pakai Python lah gitu kan. Kemudian kalau kita mau pakai yang apa namanya itu mau pakai yang pakai coroutine ya ada yang pakai Go walaupun di PHP sendiri juga sekarang yang versi 8 juga sudah ada ya coroutine-nya. Nah, kalau yang dulu ya belum ada coroutine. Mau pakai ya pakai Go gitu kan. Jadi ya masalah-masalah itu ya sebenarnya memang seperti tadi siang juga ada di bahas komputer ya semua programming ini kan ada poin-poinnya gitu kan. Nggak semua dia bisa menutupi semuanya. Pasti ada celahnya yang mana dia tidak bisa menutupi itu. Ya. Kalaupun sudah sampai ke sana ya bisa menggunakan teknologi yang lain. Tapi mostly untuk website, untuk aplikasi web itu PHP ya sudah menutupi semuanya. Kemudian yang terakhir nih, makanya jadi agak sensi dengan PHP ya. PHP is everywhere. Ya, apa namanya? PHP di mana-mana gitu. Makanya kalau kita kembali ke statistik tadi ya di antara semua website di antara 10 website itu 8 menggunakan PHP gitu kan. Yang
namanya yang populer itu pasti ya paling disorotin gitu kan, paling banyak masalah, paling ini ya karena memang banyak yang menggunakan gitu, biasa. Gitu kan. Jadi kita nggak usah heran kenapa banyak komentar-komentar itu yang sinis terhadap PHP. Dan kembali lagi ya PHP walaupun begitu ya kita jangan minder juga walaupun sekarang ini ya. Wah ini tahun 2022 masih pakai PHP. Ya nggak masalah, no problem. Karena memang ya PHP masih disupport. PHP penggunaannya masih banyak. PHP ya kita untuk development juga lebih mudah. Ya nggak usah khawatir gitu kan. Oke. Nah ini ada quotes dari Bjorn Startup. Nah, Bjorn Startup ini kreatornya C++. Nah, there are only two kinds of languages, the ones people complain about and the ones nobody uses. Nah, jadi kata dia ini ya cuma ada dua bahasa. Ya kalau di sini konteksnya bahasa pemrograman gitu kan, hanya ada dua bahasa pemrograman gitu kan. Yang satunya itu yang dikomentari gitu, yang dikomplain gitu kan. Yang satu lagi ya yang nggak digunakan sama sekali. Gitu kan. Nah, jadi ya memang ya kalau ya bahasa itu ya digunakan ya pasti orang komplain. Gitu kan. Artinya ya emang bahasa ini masih digunakan gitu kan, masih belum mati gitu, masih hidup gitu. Nah, jadi ya wajar dong orang komplain tentang PHP kenapa begini, kenapa begitu, karena ya tadi karena banyak yang menggunakan dan masih banyak yang menggunakan, artinya masih banyak yang menggunakan. Nah, kecuali ya dia dalam bahasa yang satu lagi, ya nggak ada yang gunakan sama sekali, makanya orang nggak ada komplain, nggak ada yang peduli begitu. Ya karena nggak ada yang peduli ya karena nggak ada yang menggunakan juga. Kalau dilihat-lihat memang ya sebenarnya yang banyak komentar itu ya bukan cuma PHP aja kan, banyak semua juga dikomentari. Yang Java katanya itu yang overkill, ya terlalu overkill lah kalau untuk buat aplikasi kecil gitu. Yang Python itu seperti inilah, yang Ruby seperti inilah, tetap ada aja komentar-komentar tentang bahasa-bahasa pemrograman gitu kan. Jadi yang seperti ini ya sebenarnya sebaiknya yang nggak usah ditanggapi. Tapi di sini malam ini saya coba ya memberikan satu data statistik bahwa memang PHP itu ya masih digunakan, dan coba memberikan ya membukalah wawasan kita bahwa ya PHP itu ya masih ada, masih digunakan, masih punya masa depan. Jadi jangan khawatir dan jangan ditanggapi kalau ada yang tetap sinis kepada PHP. Nah, kemudian berikutnya, is PHP still relevant? Apakah PHP ini masih relevan? Ya, di tahun 2022 ini ya di mana banyaknya bahasa-bahasa pemrograman baru yang canggih-canggih dengan tools-nya yang canggih-canggih juga. Gitu kan. Apakah PHP ini masih relevan kita gunakan? Nah, jawabannya ya masih dong, gitu kan. Dan tentunya kadang ya mereka bahasa-bahasa pemrograman baru ini ya banyak fitur-fitur baru, banyak tools baru pendukungnya, seperti itu kan. Nah, bukan berarti di PHP itu tidak ada. Gitu kan. Di PHP itu ada gitu, seperti ya mungkin ya, wah kita mau main asynchronous nih ya, gimana nih? Ya, di PHP juga ada gitu kan. Tapi kalau mau maksa pakai PHP, ya artinya kalau tetap mau pakai PHP bisa gitu kan. Atau kita mau main coroutine nih ya, di PHP juga ada coroutine. Kita mau apa sih? Apa namanya? Kita mau main fungsional nih, ya fungsional di PHP juga ada gitu kan. Wah kita mau main CQRS nih gitu kan, mau pakai CQRS itu yang event broker itu ya di PHP juga ada gitu. Berarti di PHP nggak ada. Cuma mungkin mereka saja yang nggak tahu. Gitu. Jadi wah PHP itu udah nggak relevan lagi nih sekarang pada zaman tahun 2022 ini. Nah, apa aja poin-poin yang membuat PHP itu masih relevan gitu kan? Ya yang pertama itu ya PHP itu ya yang pertama itu free. Free sampai sekarang free. Bayangin aja berapa banyak itu website di seluruh dunia nih yang online. Tadi 77,5% itu bila diminta royalti ya harus bayar berapa duit gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sekarang masih free gitu kan. Kita masih bisa cari nafkah menggunakan bahasa pemrograman PHP tanpa bayar dikit pun gitu kan. Tanpa ini apa namanya? Tanpa ada sumbangsi juga gitu kan.
tanpa ada bayar sedikit pun untuk PHP gitu kan. Tapi ya itulah dia. Nah, bahasa ini sampai sekarang masih free gitu kan. Jadi kenapa kita nggak menggunakan? Karena memang bahasa yang bayar tuh ada, walaupun yang free ini banyak. Gitu. Bahasa yang pemrograman yang lain yang populer, yang free juga free gitu kan. Tapi bukan berarti yang berbayar itu nggak ada. Ada yang berbayar. Yang property area biasanya berbayar. Nah, yang kemudian yang kedua itu poinnya adalah easy, mudah. Gitu kan. Mudah itu ya seperti yang saya ceritakan tadi, case yang tadi gitu kan. Bahasa pemrograman yang PHP ini mudah, siapa saja bisa menggunakan. Baik yang sudah punya background ataupun yang hobi bisa menggunakan PHP gitu kan. Cuma ya kalau yang ya saking mudahnya sehingga banyak terjadi abuse ya, penyalahgunaan, nggak mengikuti best practice yang akhirnya bisa lack of security, jadi banyak celah keamanan di sana. Nah, yang seperti ini sebenarnya solusinya yaitu dia mesti rajin ya, gabung ke komunitas, bertanya, kemudian juga rajin cari tutorial, gitu kan, lihat-lihat code yang ada yang dari komunitas, loh kenapa coding saya seperti ini, kenapa codingnya begitu, ya mesti rajin belajar lah untuk meningkatkan kualitas codingnya tadi. Kemudian freestyle. Nah, freestyle ini ya ini dia apa namanya, bisa digunakan di mana aja dan serbaguna. Kalau banyak dukungan terhadap PHP juga, dari sisi database saja kita sudah banyak bisa menggunakan MySQL, Oracle, bisa SQL Server, banyak database support. Mau kita punya MongoDB, mau jalan di Windows, mau jalan di Linux, gitu, di Linux, di Mac, dia semua jalan. Jadi banyak dukungannya, gitu kan. Ya, kenapa kita memilih ini ya salah satunya ini, gitu. Jadi kita nggak susah, gitu kan. Mungkin mau pakai Windows, mau pakai Linux. Gitu. Apalagi sekarang udah zamannya Docker, udah gampang. Gitu kan. Kemudian support. Nah, support ini ya kalau kita bisa lihat, gitu. Komunitas PHP ini ya salah satu yang terbesar ya di antara programming lain, gitu kan. Di Indonesia aja saya ingat ini komunitas PHP Indonesia ini yang terbesar, kalau saya nggak salah ya. Banyak penggunanya. Dan apalagi di dunia. Di dunia itu, dan bisa dibuktikan dengan perkembangan PHP yang begitu cepat antara versi 7 ke versi 8. Itu kan 71, 72, 73, 74, kemudian naik ke versi 8. Sekarang udah 81. Artinya terus berkembang. Gitu. Nah, terus berkembang dan disupport. Gitu. Dan supportnya itu bagus lah, ada security support. Nah, seperti yang saya cerita tadi. Nah, security support itu hanya ya berlaku untuk memang yang current version yang masih di support security-nya gitu. Kalau sudah nggak ada security support lagi ya, misalnya versi 5 itu kan udah nggak ada, 56 itu udah nggak ada security support lagi kan ya. Itu artinya risiko ditanggung sendiri. Tapi kalau memang kita mau aman ya gunakanlah versi PHP yang masih disupport. Dan support itu artinya mereka ketika ada celah-celah keamanan mereka buat itu patch-nya. Nah, artinya aplikasi kita pun bisa aman. Kemudian fast and secure. Nah, ini dia. Fast and secure ini ya. Fast and secure ini PHP sebenarnya kalau kita bilang ya, untuk bahasa pemrograman, website, yang scripting, itu semua ya kalau saya bilang ya 11-12 gitu kan. Ya sama-sama aja gitu kan. Kita nggak usah bilang yang lain lebih lambat, yang ini lebih begini, yang ini lebih begitu. Nggak, sama-sama aja. Karena bottleneck-nya itu sebenarnya bukan dari programming-nya, tapi bisa jadi programming umumnya ya, mostly itu di I/O-nya, di database gitu kan. Kita mau klaim ya pakai bahasa apa juga kalau database-nya juga ya nggak scalable, nggak menggunakan cache, ya sama aja gitu kan. Aplikasinya tetap lambat. Karena memang bukan masalah dari programmingnya sendiri gitu kan, tapi masalah dari database-nya sudah besar, sudah jutaan record gitu kan, nggak ada scalable dan nggak di-upgrade juga servernya gitu. Ya, masalah di situ. Ibarat kita mau ini ya, apa namanya, kita punya kendaraan ya. Satu ya mobil yang biasa, satu lagi mobil sport gitu kan. Tapi jalanannya macet ya kan, sama aja gitu. Mau yang dia klaim yang lebih kencang,
ya tenaganya lebih besar. Gitu. Tapi dengan di jalanan yang macet, kena bottleneck ya sama aja, gitu kan. Nggak guna juga. Gitu kan. Makanya untuk aplikasi itu bukan cuma dari bahasa aja, tapi arsitektur aplikasi juga kan mesti diperhatikan. Gitu kan. Bagaimana case-nya, bagaimana load balancing-nya, bagaimana database-nya, pakai queue atau tidak, atau gimana ya. Seperti itulah, gitu kan, dari sistem arsitekturnya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan cuma dari sisi bahasa pemrogramannya aja. Gitu. Nah, kemudian secure PHP ya insya Allah aman gitu kan, nggak ada masalah juga. Dan tadi dari sisi pasnya ya oke, dari sisi secure juga nggak ada masalah, apalagi kalau sekarang kan sudah apa namanya udah pakai HTTPS, atau dulu yang sering itu secret injection gitu. Nah, itu dari PHP juga sudah aman. Umumnya kalau kita pakai ORM biasanya sudah dilengkapi fitur-fitur untuk anti secure injection itu. Nah, kemudian dari sisi web server juga dari API Nginx juga udah aman ya. Kemudian stability. Nah, stability ini PHP ya selama ini ya sudah 27 tahun atau 28 tahun ya sudah termasuk bahasa pemrograman ya yang stabil ya dan tetap disupport. Dan udah banyak perubahan, improvement lah daripada ya versi jangan dari versi awal gitu. Dari versi yang terakhir dari 7 ke 8 aja sudah banyak improvement. Dari 5 ke 7 itu improvementnya banyak sekali. Jadi memang betul-betul stable lah, dan itu semua berkat dukungan komunitas gitu kan. Dan yang terakhir itu legacy, warisan ya. Jadi apa namanya ya ini yang umumnya jadi masalah gitu kan. Seperti saya bilang tadi ya ini bukan kesalahan dari PHP-nya ya, tapi karena memang terlalu mudah jadi terlalu banyak penyalahgunaan, banyak yang tidak mengikuti best practice gitu kan. Makanya akhirnya bisalah sampai jadi ya ada judge bahwa memang ya PHP itu yang bermasalah gitu kan. Jadi nah untuk kedepannya sendiri memang kalau di sini ya apa namanya di PHP ini kita, kalau saya bilang ya ini sudah cukup bagus dan tidak ketinggalan. Hanya saja mungkin kita yang nggak tahu fitur-fitur tersebut ada di PHP gitu kan. Nah banyak yang apa namanya yang aplikasi yang pemrograman modern ya seperti saya cerita tadi di awal gitu kan, orang yang sudah main asinkronus, sudah main fungsional, sudah main coroutine, sudah main apalagi dan yang lain-lain ya PHP juga bisa gitu kan. Cuma memang banyak yang nggak tahu cara menggunakannya di PHP karena penggunaannya tidak umum gitu kan. banyak juga library yang support untuk itu gitu kan. Kalau kita mau mainnya di mana sekarang, kemudian ya mau main di apalagi yang apa nih belum lama ini ya udah agak lama sih yang microservices gitu ya. PHP nggak bisa microservices, PHP nggak bisa jalan di Kubernetes, PHP nggak bisa macam-macam lah gitu. Ya mungkin ya yang seperti ini seperti saya bilang tadi ya belum tahu, tapi ya sudah menjudge bahwa PHP itu sudah ketinggalan gitu kan. Dan dari sisi-sisi yang lain juga ya kebanyakan umumnya seperti itu, menganggap bahwa karena PHP itu sudah termasuk tua ya, bahasa pemrograman tua, jadinya tidak seperti bahasa pemrograman baru yang fancy-fancy ya. Dan itu namanya ya banyaklah pemrograman yang baru yang apalagi. Dan satu hal yang perlu kita di sini kita perjelas ya di sini, bahwa mungkin ya belakangan ini PHP tidak begitu populer ya, tapi bukan berarti kalau tidak populer itu tidak punya masa depan, tidak berarti tidak populer itu bahwa PHP itu sudah mati gitu kan, tidak. PHP itu masih ada dan masih terus berkembang, komunitas supportnya juga masih oke gitu kan. Dan sekarang ini kalau mau buat website aja ya udah gampang gitu kan, udah gampang artinya
ya bisa mau pakai CMS seperti WordPress. Umumnya sekarang seperti tadi di statistik infografik tadi, WordPress semua kan ada berapa juta website itu menggunakan WordPress. Tinggal klik jadi deploy. Gitu. Nah, apalagi kalau membuat aplikasi web tanpa framework juga bisa, gitu kan. Seperti saya cerita di awal tadi, tanpa framework juga bisa. Nah, kalau mau pakai framework, pilihan sudah banyak. Mau yang mudah bisa menggunakan Laravel, atau biasa atau sekarang ada Symfony, ya selain Laravel, Symfony udah cukup lama ya. Ada Symfony, ada ada Zen, macam-macam. Dan library juga macam-macam. Apalagi sekarang ditambah udah ada Composer, kita mau load aplikasi library apa aja udah gampang. Udah sama seperti pemrograman yang lain. Dependensi manajemennya juga sudah bagus. Jadi nggak ketinggalan. Mau main microservices juga sudah bisa. Mau yang gimana juga ya nggak ketinggalan. Nah, jadi nggak ada alasan bahwa PHP ini sekarang ini ya sudah mati, sudah usang, sudah nggak bisa digunakan lagi. Jadi dan untuk apa namanya, brand-brand besar tadi kan, kenapa PHP juga masih digunakan oleh brand-brand besar tadi gitu kan. Artinya memang PHP masih oke gitu kan, masih belum ketinggalan gitu. Jadi jangan khawatir, walaupun di luar sana yang ada PHP is dead. Makanya malam ini kita membahas bahwa sebenarnya PHP itu ya belum mati, masih oke gitu kan. Cuma mungkin ya belakangan ini kurang populer. Dan bukan berarti kurang populer itu bahasa pemrograman itu sudah mati, gitu. Tapi cuma kurang populer saja karena masih banyak yang baru. Ya biasalah, masih banyak yang baru, jadi yang lama sudah mulai dilupakan. Oke, saya rasa ini saja yang bisa saya bawakan malam ini tentang PHP, gitu kan. Jadi banyak ya mungkin ya fitur-fitur yang seperti yang beberapa ini saya tekankan di sini, bahwa memang ya ada terjadi penurunan ya dari penggunaan PHP dan popularitasnya juga menurun, tapi bukan berarti PHP itu sudah mati gitu kan. Kemudian fitur-fitur baru yang dibahas baru gitu kan banyak, bukan berarti di PHP tidak ada gitu kan. Ada, cuma ya mungkin mereka belum tahu bahwa di PHP itu penggunaannya seperti ini seperti itu. Dan penggunaan tools-tools yang baru-baru juga ya PHP juga mendukung, bisa digunakan dengan PHP, cuma mungkin ya belum dieksplor, belum digunakan, makanya tidak tahu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Terima kasih Peter atas kesempatannya, sudah banyak ngalur ngidul jadinya. Oke, saya Alright, kira sudah nih. sudah hampir. Siap. Saya stop sharingnya dulu ya, ininya, videonya. Iya, hampir. Oke. Wah, itu dia teman-teman pemaparan dari Om Bang Doli yang sudah meyakinkan kita bahwa masih ada harapan untuk pakai PHP. Sebenarnya masih banyak yang pakai PHP, cuman mungkin sekarang tidak populer. Dan ya saya senang sebenarnya, bersyukur juga lah. Karena mungkin saya juga termasuk ya yang middle pakai PHP. Karena dari versi 4 sempat lihat sebentar, terus mulai intens di versi 5, terus terakhir pakai versi 7, versi 8 malah saya belum nyoba. So kita akan lanjutkan diskusi kita dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. So siapkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Silakan teman-teman tanyakan apa yang kepingin ditanyakan. Dan sambil menunggu pertanyaan teman-teman, Bang Doli mau istirahat, turun minum, dan beberapa pesan akan lewat dulu sebentar. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor, dalam hal ini dari Niaga Hoster, yang adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak tahun 2013 dengan misi membantu jutaan orang Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet dengan memberikan mereka alat untuk belajar dan berkembang. Jangan ragu untuk memilih hosting Niaga Hoster, karena Niaga Hoster menggunakan data center tier 4 untuk memastikan data kamu aman dan mudah diakses. Teman-teman yang mau belajar upload PHP juga pakai hosting, itu adalah cara yang paling cepat sebenarnya. So, gabung di Niaga Hoster.
Baik UMKM atau perusahaan besar, mengelola pembayaran merupakan hal yang sensitif dan kompleks. Untuk menerima dan mengirim pembayaran, Anda tentu ingin solusi aman, cepat, dan fleksibel. Mengintegrasikan berbagai mitra pembayaran secara manual pasti memakan waktu. Solusinya, Zendit, payment gateway yang mampu memudahkan transaksi online untuk semua jenis usaha Anda. Segera integrasikan dengan Zendit dan dapatkan berbagai fitur canggih. Zendit terintegrasi dengan beragam bank besar di Indonesia supaya Anda dapat menerima dan mengirimkan uang ke berbagai pihak dengan mudah. Seluruh layanan berjalan otomatis sehingga Anda dapat bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Zendit juga menyediakan berbagai produk lainnya yang dapat membantu bisnis Anda. Tidak dikenakan biaya pengaturan dan perawatan, hanya bayar sesuai penggunaan. Zendit aman, mudah, memiliki proses integrasi cepat, dan didukung oleh tim customer sukses kelas dunia. Bergabunglah bersama ratusan bisnis lainnya dan gunakan Zendit sekarang. Dari Kiskas. Kiskas adalah platform percakapan multi-channel yang membantu bisnis untuk menciptakan customer experience yang relevan dengan cara engage melalui percakapan yang real-time dengan konsumen dalam jumlah masif. Juga merupakan partner resmi dari WhatsApp dalam membantu berbagai perusahaan di Indonesia untuk mengoptimalkan penggunaan WhatsApp untuk kebutuhan bisnis mereka. Telah membantu ratusan perusahaan dari 23 industri yang berbeda di lebih dari 10 negara di dunia. Dengan multi-channel chat Kiskas, bisnis dapat mengelola pesan dari WhatsApp, Instagram, Line, FB Messenger, dan saluran lainnya dalam satu dashboard dan mengintegrasikannya dengan chatbot, CRM, dan berbagai macam tools bisnis lainnya. Dari Kodepolitan, sebagai platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Dan Refactory, sebagai perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen memberdayakan masyarakat untuk mengenalkan mereka dengan dunia pemrograman, karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Terakhir, dari Rumah Komunitas sebagai pelopor merchandise inovatif Indonesia, menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas, dan tanpa minimum order. Alright, kita masuk sesi tanya jawab. Oke, nah seperti yang saya sudah cerita teman-teman, saya memang cukup beruntung lah, meskipun mungkin Bang Doli lebih lama, tapi ya saya sempat icip-icip dulu PHP zaman dahulu kala versi 4 gitu ya, terus nggak terlalu mendalam, akhirnya seriously sih mungkin tahun 2000 berapa ya, 2010-an kali ya, mungkin mulai 2012 mulai pakai PHP 5. Nah, zaman itu sudah 5, 3, 4, 6. Dan terakhir pakai versi 7. Wah. Ya, begitulah ceritanya. Dan asik memang, benar sekali yang diceritain sama Bang Doli, bahwa PHP itu masih berkembang dan banyak sekali yang berubah dari versi ke versi. So, ada pertanyaan pertama dari Yuda Prasetya Haki. Kita akan tanya ke Bang Doli. Kalau resource, RAM, dan CPU PHP dibandingkan dengan bahasa lain untuk mengeksekusi tugas yang sama, bagaimana ya? Karena kebanyakan biaya server dihitung berdasarkan resource yang dipakai, terutama kalau ada permintaan bisa scalable. Nah, itu gimana, Bang Doli? Tugas yang dimaksud itu seperti apa ya? Itu tergantung tugasnya juga. Itu masalah resource itu kan tergantung tugasnya juga seperti apa. Gitu. Kalau yang tadi kita bicara ya, kalau untuk website lah. Kalau website seperti saya bilang di awal tadi, itu yang macam WordPress ya, itu kita pakai share hosting juga jalan. Atau kalau mau yang agak keren sedikit pakai VPS yang kalau DigitalOcean ya biasa ya, yang umum ya. DigitalOcean itu yang $5 juga jalan gitu kan. CP itu dia RAM-nya 1 GB ya, kalau nggak salah saya. RAM 1 GB. Ya, itu yang paling minimal sekarang ini, RAM 1 GB. CPU saya kurang ingat berapa. Tapi bisa jalan kok. Dan bahasa pemrograman lain ya. Kalau bahasa pemrograman lain seperti itu, kalau yang lain itu kalau yang seperti kalau Java saya nggak yakin, tapi kalau seperti Python yang JavaScript itu ya jalan juga sih. Cuma kalau Java saya nggak yakin bisa jalan di
yang saya bilang tadi, yang RAM 1 GB tadi. Berarti PHP tergolong hemat resource kah begitu atau gimana dibanding bahasa Ya, programming yang cukup lain? hemat. Cukup hemat. Ya, memang. Oke, bisa digunakan. Tapi memang ada satu yang mungkin cukup menarik karena memang teman-teman mulai belakangan ini kan banyak ngomongin soal kontainer gitu ya. Nah, Ya. ini dari pengalaman Bang Doli gimana kira-kira penggunaan PHP di lingkungan kontainer? Kira-kira fleksibel atau gimana? Sekarang ini kalau dari di komunitas ya, gitu ya. Penggunaan PHP kontainer itu kalau dari beberapa persen itu ya, pernah ada yang survei di Twitter. Itu siapa yang namanya? Saya lupa. Penggunaan PHP menggunakan kontainer itu apakah bagaimana gitu kan? Apakah sudah sampai di level production gitu kan? Mostly menjawab masih di level development, gitu. Masih menggunakan di local development. Jadi yang penggunaan Kubernetes itu Docker itu ya di level production itu masih belum sebanyak yang lain lah. Gitu. Yang sudah menggunakan ada gitu kan. Mereka pakai Kubernetes untuk scalable, untuk dia bisa code-nya itu auto kan, untuk load balancing. Tapi umumnya yang menggunakan kontainer itu masih pada di lokal gitu. Dengan tujuannya apa ya? Mungkin satu di lokal itu kan development-nya macam-macam. Ada aplikasi A, aplikasi B, kemudian stack-nya juga macam-macam. Bisa mau connect ke database ini, mau database ini gitu kan. Kemudian kontainer juga custom-nya macam-macam juga kan gitu. Kebutuhan development-nya macam-macam. Jadi di-pack dalam satu kontainer. Dan memang kalau untuk development memang lebih mudah menggunakan PHP. Oke, gitu kan. Dan saya udah lama, udah dari 2016 pakai Docker untuk development. Gitu. Tapi kalau untuk production sendiri masih ada beberapa yang masih sedikit aplikasi saya yang pakai Docker untuk production ya. Tapi kalau development udah wajib pakai Docker. Karena lebih mudah sih. Oke, nah mungkin pertanyaan lanjutan lagi mengenai microservice. Bagaimana PHP kalau diimplementasi dalam lingkungan microservice? Ya, aplikasi kecil-kecil gitu tapi banyak gitu. Fungsi-fungsi sederhana tapi PHP gitu. Kira-kira visible nggak kira-kira dari pengalaman Bang Doli? Visible, kalau kita bicara visible ya visible gitu kan. Cuma microservices ini kan kompleks gitu kan. Debuggingnya itu ya lebih hard lah, lebih sulit daripada aplikasi yang monolitik gitu kan. Debuggingnya kita mesti monitoring mana service yang jalan, mana yang enggak gitu kan. Kemudian service ini bottleneck atau tidak gitu kan. Jadi kalau masalah dari kesiapan PHP sendiri ya oke, gitu kan. Tinggal dari sisi tim kita mendukung nggak untuk itu gitu. Dari sisi tim kita, kalau dari sisi bahasa pemrogramannya oke, dari sisi tools-toolsnya juga oke, gitu kan. Tapi dari resource kita sendiri siap nggak untuk menggunakan microservices? Gitu. Development microservices juga kan nggak seperti monolitik kan. Kita mau development aja jalankan service ini, gitu. Terus kita mau ada perubahan itu ada related ke service yang lain-lain gitu kan. Nah, kalau saya bilang ini bukan masalah dari teknologi ya, tapi dari SDM kita juga masih banyak yang belum siap untuk itu. Oke. Dari Naufal Hakim, Pak, live-nya apakah bisa ditonton ulang? Oh iya teman-teman, kalau mau nonton ulang ini direkam, tapi memang tidak langsung. Nanti teman-teman yang mau nonton ulang bisa nonton di channel Tekno Bareng Peter di YouTube. Nah ini nanti di-upload ke sana. Saya jadi ingat juga, kayaknya seri 100 itu seri pertama yang saya upload di channel Tekno Bareng Peter. Wah, itu Karena rezeki baru saya start berarti. 100 sampai sekarang. Berarti ya jadi Nah, itu rezeki saya berarti, ya gitu. betul. Nah, benar, saya ingat banget 100 yang paling pertama. Karena supaya saya ingat gitu 100 yang saya start. Nah, oke. Pertanyaan berikut mungkin Bang Doli bisa share sedikit mengenai apa ya? Versi PHP nih. Karena sering banget ditanya sama teman-teman di komunitas mengenai ya versi 5, 7 dan 8 itu. Ya karena terkait kadang-kadang mereka lagi develop tiba-tiba deprecated gitu lah. Wah, mereka pada bingung sendiri. Nah, kira-kira Bang Doli punya tips dan trik nggak untuk menjelaskan soal perbedaan versi dan bagaimana sebaiknya? Ya sebaiknya ya, kalau masalah yang baik itu ya memang seharusnya yang pakai ya support ya. Itu yang paling baik. Gitu. Tapi kalau memang
yang antara versi 5 dan versi 7 ya. Itu memang dia backward compatibility namanya kan. Memang dia nggak jauh perbedaannya gitu. Dan juga ketika kita mau upgrade itu ya banyak lah yang perlu di-upgrade gitu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu juga gitu kan. Yang dari 5 ke 7 itu yang paling nyata itu dia itu MySQL query. Biasa kan orang mau connect ke MySQL itu kan kalau dia belum pakai PDO dia pakai MySQL query namanya. Pakai MySQL query itu, nah itu function itu bisa diganti. Banyak yang pakai jadinya MySQL query dipindah dimigrasi ke sana gitu. Tapi artinya kan itu juga coding juga mesti di-upgrade gitu kan. Nah, kalau saya sendiri ya seperti itu memang kalau tergantung dari critical aplikasi lah gitu kan. Kalau memang aplikasinya itu memang urgent gitu kan, memang itu saya nggak berani juga untuk upgrade gitu kan. Kecuali memang kita replikasi, kita sampai benar-benar matang baru di-upgrade. Karena itu nggak sembarangan kan, bisa downtime. Tapi memang disitulah dia ada sisi-sisi security-nya gitu. Tergantung lah. Gitu kan. Kalau aplikasinya public seharusnya di-upgrade. Nah, yang tadi dari versi 5 ke versi 7 itu perubahannya banyak ya. Dari sisi MySQL query yang paling kelihatan itu di MySQL query tadi. Kemudian 71, 72, 73 itu dia ada beberapa perubahan di bagian OOP-nya gitu kan. Ada yang penambahan type static macam-macam. Nah, kalau itu bisa pakai Rector namanya. Ada tools yang kita bisa mengkonversi versi codingan di software di coding di struktur. Misalnya kita sekarang nih coding kita kan kalau dari Composer itu kan bisa kita kunci itu. Nah, kita codingnya di jalan di PHP 71 gitu kan. Nah, kita mau upgrade ke 74. Nah, kita bisa pakai Rector untuk mengupgrade codingan kita gitu. Karena si Rector itu dia sudah auto jalan lah dia nanti. Dia scanning, kemudian dia upgrade lah codingan kita sesuai dengan di PHP 74 gitu. Tapi kalau memang PHP 5 itu biasanya sih terlalu banyak ya. Biasanya saya menyarankan juga ditulis di upgrade satu-satu mana yang deprecated. Yes, betul. Kalau nggak salah juga versi 5 udah deprecated, versi 7 kalau nggak salah juga ya. 70 maksudnya. 70 udah deprecated, 70, 71 udah deprecated. Oh, 71 Yang juga. sekarang iya, yang sekarang 74, 73, 74 Mas. 73, 74 sama 8 sekalian. Nah, oh ya Iya, teman-teman, 8. migrate sekalian. Tapi ada yang ajaib nggak di versi 8 sampai sedemikian lompatnya? Yang di versi 8 itu yang paling apa GIT-nya ya. Saya pun belum pakai. JIT. Katanya GIT-nya itu. Cuma ya seperti tadi kan. Ya sama kayak kita kalau nggak usah jauh-jauh kayak Microsoft Word gitu kan. Kita yang paling fitur yang kita pakai itu kan nggak semua juga. Di fitur-fitur terbarunya kita malah nggak pakai. Ya kita biasa ya keseharian kita. Kecuali kita mau testing sih. Wah ini fiturnya seperti ini. Di GIT-nya sih kalau di versi 8. Yang paling menonjol. Sama coroutine-nya sudah ada di versi 8. Dia bisa pakai coroutine. Kencang berarti ya GIT just in time. Oke, Iya. dari pertanyaan dari Mas Chandra Pinuyut. Wah, pertanyaannya mantap nih. Pak, belakangan ini aplikasi PHP banyak dibajak dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maksudnya kali. Banyak source code PHP di sumber terbuka seperti GitHub di-share dan dijual lagi. Apakah baik jika kita melakukan obfuscator terhadap kode PHP kita? Apakah berpengaruh terhadap performance? Oh, itu yang itu ya, pakai encoder begitu ya? Iya, Maksudnya kayaknya ya. yang Ion apa itu? Ion Cup, Ion Ion Cup, Cup lah. kemudian iya Iya, Ion kayak Cup kurang itu. lebih. Ion Cup, kemudian ada ZenGuard juga. Yang umum sih Ion Zenguard. Cup. Kalau Ion Cup itu encodernya bayar, tapi decodernya gratis, gitu kan. Kalau yang Zen itu bayar dua-duanya kayak. Enggak juga. Decodernya gratis. Nah, kembali ke performance, itu sih dia nggak terlalu nggak terlalu signifikan. Karena memang dia mainnya kan di low level kan. Mainnya dia di dia masuk ke dalam web servernya itu gitu. Kalau di pakai di Apache ya,
Di Apache ada dia modul untuk Ironcap-nya itu, Ironcap loader-nya. Kemudian kalau di Nginx saya nggak tahu ya, apakah bisa pakai Ironcap atau tidak. Tapi umumnya sih nggak masalah. Nggak ada mengganggu Nggak terlalu performance juga. isu lah ya performance ya. Nggak terlalu isu. Nah ini ada juga pertanyaan bagus dari Novel Hakim, pertanyaan terakhir kita. Pak, izin tanya, saya masih pemula, apakah belajar PHP masih recommended karena banyak yang bilang mending belajar Node.js? Maaf kalau sudah dibahas karena saya telat nonton. ini yang tadi ya pembahasan kita seperti ini. Kalau ditanya recommended, ya masih recommended gitu kan. Kenapa? Salah satunya ya PHP itu kalau dari sisi penggunaan masih di atas ya. Dari penggunaan website masih di atas gitu. Artinya banyak aplikasi-aplikasi yang menggunakan PHP. Ketika banyak aplikasi yang menggunakan PHP, artinya peluang kita pun masih ada di sini gitu. Baik itu untuk memaintain aplikasi PHP ataupun kita membuat aplikasi yang baru gitu. Nah, kemudian kalau kita buat aplikasi baru, apakah nggak ketinggalan? Ya tentunya tidak, karena komunitas PHP juga masih ada. Bahasa ini masih disupport, fitur-fitur baru masih ada, gitu kan. Nah, masalahnya tadi, kenapa nggak banyak yang menyarankan menggunakan ya JS gitu kan? Ya di situ masalahnya karena emang PHP ya popularitasnya menurun, kalah dengan Node.js tadi, begitu dengan JS. Nah, bukan berarti popularitas menurun, bahasa ini akan mati. Enggak juga. Jadi dari statistik kita masih bisa lihat PHP itu masih di atas. Gitu kan. Nah, kalau masalah rekomendasi ya tetap rekomendasi. Karena masih banyak peluang di sana. Gitu kan. Masih banyak juga kalau mau buat aplikasi juga mudah. Gitu. Banyak pilihan mau pakai framework kah atau tidak. Gitu. Mau deploy-nya kemana juga banyak pilihan. Mau jalan di Linux, jalan di Mac ya sama lah. Sama-sama aja gitu. Artinya peluang di PHP juga besar, sama besarnya dengan peluang di JS. Apakah PHP cuma untuk aplikasi prakarya? Ya enggak juga. Ya, PHP juga banyak dipakai digunakan di sistem-sistem yang besar, di brand-brand yang besar seperti yang kita bahas tadi. Jadi masih rekomendasi. Kalau saya masih rekomendasi. Jangan takut, Anda bersama kami. Ya, Om ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya Noval ya. Semangat. Itu jadi pertanyaan kita terakhir dan kita akan masuk ke bagian ketiga. Kita akan simpulkan topik yang sudah kita bahaskan, yang sudah kita bahas malam hari ini, dan mungkin juga inspirasi dan motivasi buat teman-teman yang sudah lagi menonton PHP ID Online Learning. Silakan. Ya, buat kawan-kawan ya, sebenarnya ini perulangan juga dari yang tadi ya, saya ulang-ulang. Gitu kan. Bahwa memang artinya PHP ini sekarang ini ya mungkin ya tidak populer, kalah populer dengan yang baru-baru. Tapi bukan berarti PHP itu mati. Gitu. PHP itu masih ada. PHP masih banyak digunakan, kita bisa lihat statistik, PHP masih banyak digunakan. Dan masih top level. Nah, artinya peluang di sana masih ada. Peluang kita masih besar. Jangan khawatir. Gitu kan. Nah, dari sisi teknologi juga PHP terus disupport. Banyak fitur-fitur baru yang seperti saya bilang tadi, ada GIT, ada coroutine. Cuma mungkin kita yang kurang explore gitu kan. Jadi ketika ada bahasa-bahasa baru dengan dia marketingnya bisa begini, bisa begitu ya, kita fokusnya ke sana. Sebenarnya kalau kita explore lagi di PHP-nya kita ya masih bisa gitu kan. Dan masih ada. Saya juga dulu waktu zaman-zaman asinkronus juga heran, ada asinkronus gitu kan. Rupanya di PHP juga ada. Dan menggunakannya banyak yang tidak tahu gitu. Memang asinkronus itu tidak bisa kita gunakan dengan web server biasa gitu seperti Apache, Nginx. Kita jalankan PHP itu sebagai web server sama dengan yang lain, sama dengan seperti Nginx kan begitu juga. Artinya dari si PHP itu dia jalan sendiri sebagai web server. Dia tidak pakai web server seperti Nginx atau Apache gitu. Karena memang dari Apache dan Nginx itu dia tidak mensupport untuk asinkronus. Gitu. Nah, jadi fitur-fitur seperti itu sebenarnya yang ada fitur-fitur baru di bahasa yang lain, gitu. Sebenarnya ada juga di PHP. Jadi kita jangan minder ketika hari gini masih pakai PHP. Udah 2022 kok mainnya PHP. Ya mungkin dia nggak tahu statistik bahwa PHP itu masih banyak digunakan dan kita mesti banyak peluang di sana. Oke. Dan tools-tools yang baru juga mungkin ya
seperti saya bilang tadi ya, yang mau main microservices gitu kan, bukan berarti di PHP nggak ada ya. Cuma kita yang belum tahu begitu. Di PHP itu ada, cuma kita yang belum tahu, belum menggunakan. Nah, gitu. PHP lambat, wah itu ya kita kalau bicara performance ya bicara data gitu kan. Kalau dihitung ya semua hampir sama 11-12. Cuma masalah yang paling sering itu kalau masalah lambat ya itu masalah di database gitu kan, di I/O gitu kan. I/O-nya itu bottleneck di sana gitu kan. Bukan masalah di programmingnya sendiri. Karena programming itu kan ya input output begitu saja kan, nggak ada yang lain gitu. Masalahnya di I/O-nya. Jadi sebenarnya mungkin ya karena kalah populer, jadi kelihatan seperti bahasa ini sudah tidak berkembang lagi, tidak disupport lagi. Padahal kalau kita masih terus mengikuti komunitas, itu masih kelihatan progresnya di sana dan juga perkembangan-perkembangan. Ya intinya kalau kita mau aware dengan bahasa PHP ini ya kita bergabunglah di komunitas atau aktiflah di komunitas dalam negeri maupun yang luar negeri. Jadi kita tahu perkembangan, kita tahu fitur-fitur baru yang disupport PHP ini. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir untuk pakai PHP. Anda bersama kami. Alright, nah Anda bersama kami. Tenang aja teman-teman. Saya juga baru pakai 10 tahun, belum terlalu lama. Tapi saya ngerasa kayaknya PHP yang jadi dapur saya selama ini. Ya selama 10 tahun terakhir ya dapur masih berasap aja terus selama ini dengan PHP. So semangat tetap bersama kami ya kata Bang Doli. Anda tetap bersama. Oke teman-teman, thank you banget nih Bang Doli udah sharing banget buat kita. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Dan Oke, kita sebagai masuk ke pengumuman, kita akan ketemu lagi nanti di Selasa yang akan datang. Kita akan bertemu dengan Om Amrullah Maulana Fikri, wah, orang Palembang nih, teman-temannya dari Palembang nih, wakil Palembang. Jarang-jarang ada wakil Palembang. Kita akan bahas, ini sudah nggak topiknya tidak teknikal karena kita akan bahas mengenai kiat memenangkan Zero Moment of Truth di mesin pencari bagi UMKM dan startup pemula. Jadi ini buat teman-teman yang bermain di digital marketing. Kita akan bahas topik minggu depan, topik non teknikal. Dan ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Carikbot aka Om Luri Darmawan, teman-teman yang mau menghasil pembelajaran PHP ID Online Learning dari edisi 1 sampai dengan 200 malam hari ini bisa berkunjung ke learning.byphp.id atau follow Carikbot di Telegram, teman-teman ketik topik yang teman-teman follow, ajari PHP ID Learning, PHP misalnya atau database, Docker, microservice dan sebagainya. Topik-topik terkait topik yang teman-teman sukai, teman-teman bisa nonton ulang. Ada 200 video, teman-teman nonton satu hari juga nggak kelar kayaknya, udah banyak banget. Tapi nggak apa-apa, ini akan jalan terus selama saya masih kuat, masih sehat, masih semangat. Ini PHP ID Learning akan dilanjutkan terus. Oke, masih dibuka donasi buat PHP ID Online Learning, teman-teman silakan berdonasi di s.byphp.id/donasi atau langsung ke traktir.id dan teman-teman bisa menyumbang dengan menggunakan e-wallet teman-teman. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP ID Online Learning malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman dan 19 yang masih bergabung. Terima kasih terus mendukung program ini. Kita akan ketemu di waktu yang akan datang. Bang Doli, thank you banget. Kita ketemu di Medan nanti ya. Iya, siap. Kabari aja kalau ke Medan. Oke deh.